warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Mbak Sofia. Hadirah. Mbak Vivian. Hadirah. Mbak Taskia. Hadirah. Mbak Rabiah. Hadirah. Mbak Bariha. Hadirah. Mbak Zulfa. Hadirah. Hadir semua ya? Tidak. Alhamdulillah. Siapa yang belum hadir? Salim. Kenapa dia? Gak tahu, Bu. Kehujanan mungkin. Oh, mungkin dia masuk angin ya. Kita doakan sama-sama semoga dia diberi kesehatan dan cepat ikut belajar bersama-sama di ruangan kelas yang sangat bahagia ini. Baiklah. Al-Fatihah. Baiklah, kita akan memasuki bab ketiga dengan judul infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disadari atau tidak, kita pasti tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena apa? Karena kita seorang manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Terkadang diri kita menyanggupinya, tetapi ketika orang melihat kita, itu bakalan tidak akan memenuhi segala kebutuhannya. Baiklah, infak dan sedekah itu kayak adik dan kakak. Karena apa? Karena mereka itu memiliki kebaikan yang sangat Masya Allah. Ketika kita memberikan seseorang dengan niat infak atau sedekah, itu ganjarannya bakalan kita terima di yaumil akhir kelak, atau kita bisa dibalas di dunia. Yang penting di dalam hati kita itu ada niat ikhlas dan niat memberi dengan infak dan sedekah. Islam mengajarkan agar menginfak sebagian rezeki kita yang kita terima. Jadi misalnya teman-teman pada habis dapat kiriman, jadi kalian mendapat kiriman 500.000. Enggak hanya 500.000 itu duit kalian semua. Ada sebagian harta kalian yang harus kalian berikan kepada teman kalian. Enggak banyak kok, sedikit enggak apa, yang penting ikhlas. Walaupun banyak, kalau kalian enggak ikhlas, itu enggak ada hasilnya sama sekali. Terus, hadis yang pertama dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, ma min yaumin yusbihul ibadi fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalaqo wa yaqulu akhar Allahumma a'ti musikan talafa, yang artinya tidak satu hari pun di mana pada pagi harinya seorang hamba ada padanya melainkan dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara kedua malaikat tadi berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan yang lain berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir. Jadi ketika pagi hari ada dua malaikat yang turun. Yang pertama mendoakan kita ketika kita bersedekah, dan malaikat yang satu laginya mendoakan orang yang kikir atau orang yang tidak bersedekah pagi hari. Dan hadis yang kedua dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu yang berisi, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baiknya sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkan. Jadi lebih baik kita kan mampu ya. Nah, sebagai kata mampu itu kita harus memberikan sebagian harta kita, sekecil harta kita kepada orang yang akan membutuhkannya. Karena ketika orang itu sangat membutuhkan dan kita memberikannya, orang itu merasa tercukupi dan dia akan mendoakan kepada kita dengan lantaran mereka yang sangat kebutuhannya dibutuhkan oleh kita. Ada rahasia agar hajat cepat terwujud dengan dahsyatnya sedekah subuh. Jadi sedekah itu ada dua waktu yang sangat dianjurkan. Yang pertama, di pagi hari atau misalnya kita bangun tidur. Biasanya kan kalau di kamar-kamar itu ada kotak infak. Terus kita memasukkan harta sedikit ke dalam kotak infak tersebut di pagi hari. Terus waktu kedua itu adalah akhirnya sore akhir akan pergantian waktu. Itu juga termasuk rahasia banget hajat kita semoga terwujudkan. Adapun hikmah
sedekah subuh, yang dinamakan sedekah di pagi hari itu adalah sedekah subuh. Sebenarnya ada dua. Yang pertama, mengharapkan ampunan dosa. Yang kedua, terjaminnya husnul khotimah. Terjamin jauh dari kematian yang buruk dan terjamin jauh dari kematian yang mendadak. Untuk apa tabungan sedekah? Yang pertama, kita supaya terjamin dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk mendidik diri kita sendiri. Dan yang ketiga, supaya kita bertawasul kepada orang-orang soleh. Jadi, ketika kita memberi rezeki dan terkadang kita berpikir, kenapa sih kok tidak kembali kepada kita? Karena apa? Terkadang sedekah itu misalnya kita memberikan kepada seseorang dan kita ada sedikit kok nggak kembali ya. Terkadang Allah itu memberi rezeki kepada kita tuh bukan hanya dipandang dengan harta yang terwujud, bukan, tapi dengan kita dalam keadaan sehat walafiat, dengan kegiatan kita yang sempurna, atau kita bisa menjalankan kegiatan sehari-hari dengan sehat walafiat, ataupun dengan yang penting kita tuh dalam satu hari itu kita merasa aman dan kita selalu merasa baik-baik saja. Itu juga termasuk rezeki dari Allah bagi kita, bukan hanya harta. Terkadang orang yang memiliki uang banyak itu tidak ada niat sama sekali untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Jadi buat adik-adik, sedikit apapun uang yang kalian miliki itu berbagilah, karena memang kita nggak menerima imbalannya itu sekarang, tapi nanti yakinlah bahwa di yaumil akhir kelak kita akan menerima balasan tersebut. Oke, pelajaran hari ini Ibu akhiri dulu. Semoga bermanfaat dan kita jangan lupa bersedekah. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.